malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua, segenap jemaat Jordan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita patut mengangkat syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan, dan tuntunan kasih sayangnya yang terus dinyatakan bagi kita semua. Dan malam ini kita kembali dihimpunkan dalam persekutuan orang percaya untuk bersama-sama memuji dan memuliakan namanya. Dan sebagai penghimpun malam ini adalah keluarga orang tua terkasih Bapak Julius sampai Tandibua. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua menghadap Tuhan. Kita mulai ibadah ini di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kita kembali mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
berdoa untuk pelayanan firman Tuhan, memohon pimpinan dan pencerahan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur patut kami selalu naikkan kepadamu ya Tuhan. Mensyukuri segala kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan malam ini. Kami masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dalam persekutuan orang percaya malam ini. Dan sebagai landasan persekutuan ini ya Tuhan, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman. Karena itu ya Tuhan kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menerangi hati pikiran kami, sehingga kami layak untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Segala kelemahan kami, keterbatasan dan ketidaklayakan pada diri kami percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini dan sekaligus menjadi perenungan kita di dalam Mazmur pasal yang ke-57 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Di bawah perikop, diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa belajar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, kita diperhadapkan pada dua situasi. Ada kalanya hidup yang kita jalani ini penuh dengan situasi yang menyenangkan dan menggembirakan. Namun di sisi yang lain, bahwa pergumulan, penderitaan, dan pergolakan kehidupan juga menjadi warna tersendiri dalam kehidupan kita.
alur kehidupan yang kita jalani juga selalu ditandai dengan berbagai pergumulan dan permasalahan. Nah, menyadari hal demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana menghadapi situasi yang demikian sulit, dan tindakan apa yang seharusnya kita lakukan di dalam menghadapi pergumulan kehidupan yang kita jalani. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, keseluruhan tulisan yang kita baca dari kitab Mazmur pasal 57 ini merupakan kesaksian dan pengakuan iman Daud yang patut kita pelajari dan teladani. Pengakuan ini lahir dari sebuah perenungan atas berbagai peristiwa sebagai pengalaman yang sangat berharga dalam hidupnya. Jalan hidup yang dilaluinya tidak selamanya mudah dan aman, tetapi justru sering diwarnai dengan berbagai pergolakan, sehingga kerap kali ia ditempatkan pada situasi hidup yang begitu sulit. Akibatnya suasana hatinya pun sering terasa galau. Ia sering merasa seakan berada dalam lingkaran bayang-bayang yang menakutkan. Sebagai contoh, ketika dikejar-kejar oleh Saul dan para pengikutnya yang hendak membunuhnya. Dalam keadaan demikian, keadaan Daud diibaratkan seolah-olah ia sedang terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam. Ia merasa langkah-langkahnya sering diperhadapkan dengan jebakan-jebakan berupa jaring dan lubang. Tetapi pahit getirnya kehidupan yang dihadapinya justru telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang dewasa dalam keimanan, sehingga ia senantiasa dimampukan untuk memahami tentang bagaimana semestinya dalam bersikap sebagai orang yang memiliki pengharapan. Justru dalam situasi yang demikian sulit, yang memungkinkan dirinya untuk bisa semakin mengenal, merasakan serta mengalami kelepasan dan kelegaan karena pertolongan Tuhan. Ia sadar bahwa sebagai manusia yang rapuh, pada dirinya sama sekali tidak ada kekuatan dan kemampuan yang dapat diandalkan sepenuhnya dalam mengendalikan situasi yang ada. Oleh sebab itu, tidak ada tempat yang lebih aman baginya kecuali pasrah dalam pengharapan sambil menanti pertolongan dari Tuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap imannya yang hanya mau berlindung dan dalam naungan sayap Tuhan. Bahkan semakin ia tertekan, semakin ia mencari pertolongan kepada Tuhan. Semakin ia tertekan, semakin ia meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Ia tidak kecewa dan tidak tergoda untuk mencari jalan lain, tetapi ia mencari Tuhan. Dan sungguh terbukti bahwa hanya oleh karena uluran tangan Tuhanlah yang mampu mengurai setiap permasalahan yang membelenggu kehidupannya, sehingga ia dibebaskan dari segala kegalauan hidup yang mendera. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, bertolak dari pengalaman dan kesaksian imannya kepada Tuhan,
akhirnya ia tidak henti-hentinya menceritakan kekagumannya tentang kebesaran Tuhan. Tekanan hidup yang dialaminya, kegalauan hati dan kesendirian, dan ketidakberdayaan yang dirasakan membuat Daud hanya bisa berseru dan berserah, membuka hati sepenuhnya kepada Tuhan. Sikap kepasrahannya kepada Tuhan itulah yang memungkinkan Daud dilepaskan dari berbagai pergumulan hidupnya, dipulihkan dari berbagai rasa khawatir dan rasa takut. Kepedihan yang dialaminya berganti dengan puji-pujian. Itu nampak jelas dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan Daud, demikian jugalah halnya kehidupan kita. Tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah mengalami pergumulan dalam sepanjang hidup ini, termasuk dalam kondisi yang terjadi sekarang ini. Ya, menjadi pergumulan tersendiri bagi kita setiap pribadi, juga pergumulan bagi kita selaku persekutuan. Betapa tidak, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi, hampir melumpuhkan berbagai macam situasi yang kita jalani. Keadaan tidak dapat berjalan dengan normal karena kondisi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, masalah yang timbul dalam kehidupan kita disebabkan oleh banyak hal. Bisa karena perilaku kita sendiri, bisa karena perbuatan orang lain, dan itu yang terjadi dalam kasus Daud. Bisa juga disebabkan oleh kondisi global seperti yang terjadi sekarang ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, hal-hal demikian Bapak Ibu Saudara-saudara membawa pergumulan bagi kita semua. Namun sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita melihat sisi positif dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, karena ketika kita hanya fokus pada masalah yang sedang terjadi, maka kita bisa saja terus mengeluh dan tidak jarang kita sampai menyalahkan dan mempertanyakan Tuhan dalam kondisi yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari berteladan kepada Daud, ya, dalam menghadapi masalah sebagai inspirasi dan petunjuk bagi kita, ya, untuk lebih memahami bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi masalah hidup. Ya, bersikap pasrah taat dan dengan segala keyakinan mampu bersabar menanti sampai kapanpun dengan cara bagaimanapun yang Allah akan lakukan, yang memberikan jawaban atas doa-doanya. Semakin ia tertekan, semakin ia memposisikan hati dan hidupnya dalam menghadapi masalah sebagai orang yang hanya bergantung kepada Allah saja. Ia tidak meragukan apalagi menolak uluran tangan Allah. Ia tidak hanya berseru kepada Allah dengan kata-kata, tetapi juga mampu membuktikan melalui sikapnya bahwa ia sungguh-sungguh berserah sepenuhnya apapun situasi yang dialaminya. Mengatasi kegalauan hati nampaknya terletak pada masalah sikap. Bagaimana seharusnya kita menanggapi dan memposisikan diri dalam menghadapi masalah, ya. Karena di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi, sebagai orang yang percaya
dengan sungguh-sungguh kita percaya bahwa Tuhan mempunyai tujuan dan maksud yang baik bagi anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ingat, tujuan dan keberhasilan hidup kita bisa dikatakan tercapai bukan hanya apabila kita bisa terlepas dari kesulitan-kesulitan yang ada dan berbagai pergolakan hidup, tetapi juga apabila kita mampu belajar senantiasa memuliakan Allah dengan selalu bersikap responsif, yaitu taat kepada Dia sesuai dengan firman-Nya. Ketika kita taat dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, maka yakin dan percaya pertolongan Allah di dalam Yesus Kristus yang maha dahsyat itu pasti terjadi. Sebab Roh Allah yang maha kudus senantiasa peduli kepada umatnya yang setia. Mari terus mengoreksi perjalanan kehidupan kita. Apapun yang Tuhan inginkan, yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati dan jalani, satu hal yang harus diingat, bahwa Tuhan ikut berjalan bersama kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari terus memasrahkan segala kehidupan kita kepadanya dalam situasi apapun yang kita alami. Dengan demikian kita akan mengalami kemenangan yang Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Amin. Kita bersaat teduh sejenak merenungkan firman ini. Amin untuk saat teduh kita. Sambil memberikan persembahan syukur kita dan meresponi renungan firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita menyanyikan Kidung Jemaat 453, Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah. Bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada teranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Kita akan berdoa mendukung dalam doa keluarga orang tua terkasih Bapak Julius sampai Tandibua bersama dengan keluarga. Kita berdoa.
Bapa di sorga, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mensyukuri kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan bagi kami. Malam ini Tuhan, kami diberikan waktu yang terindah oleh Tuhan untuk kembali bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Dan firman-Mu telah hadir menyapa kehidupan kami. Kami percaya bahwa ketika kami selalu membuka hati kami, dituntun oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kami akan senantiasa diperkenan Tuhan dalam kondisi apapun yang kami alami. Bapa di sorga, kami pun bersyukur malam ini karena keluarga orang tua terkasih kami, keluarga Bapak Julius sampai Tandibua, telah menghimpunkan kami dalam persekutuan ini. Karena itu ya Allah, melalui kesempatan ini kami satukan hati kami, berdoa bersama-sama bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kekasih kami dalam kehidupan mereka setiap hari, senantiasa dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dalam masa tua yang mereka sedang jalani ya Tuhan. Kami percaya bahwa kekuatan Tuhan senantiasa menyatakan bagi mereka agar masa tua tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk anak-anak dalam pekerjaan dan rumah tangganya masing-masing, baik yang ada di Makassar maupun yang ada di Samarinda. Tuhan juga senantiasa menuntun dan memberkati mereka. Kami berdoa ya Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan, kemurahan Tuhan yang telah dinyatakan bagi anak kekasih Sela dan boleh melahirkan dengan selamat pada bulan yang lalu. Kami percaya bahwa semuanya ini boleh dialami karena kebaikan Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa untuk anak-anak, anak cucu dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Diberkati oleh Tuhan agar dapat bertumbuh dengan baik, penuh selamat dalam pendidikan mereka. Diberkati agar masa depan penuh harapan anak-anak Tuhan dapat raih dalam waktu yang akan datang. Bapa di surga, kami berdoa untuk rencana operasi yang akan dijalani oleh orang tua terkasih kami, Bapak Julius sampai Tandibua. Kami mohon Tuhan buka jalan jika itu yang Tuhan kehendaki untuk mendatangkan kesembuhan kepada orang tua terkasih kami. Semuanya kami percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatunya yang dibutuhkan dalam proses ini dapat berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap keluarga dimanapun berada. Berkati mereka semua dan dijauhkan dari segala macam sakit penyakit. Bapa di surga, kami berdoa untuk usaha yang sedang dikerjakan dan ditekuni oleh keluarga orang tua terkasih kami. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati agar dari dalamnya ya Tuhan berkat-Mu senantiasa tercurah bagi keluarga mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan dalam kehidupan kami semua senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, sakit penyakit seperti yang dialami oleh Ibu Martina Pura, Rai Tiranda, Adrian Petrus Tode, Bapak Andarias Kombokila, Albert Musa, Mama Eki, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain. Kami mohon Tuhan pulihkan keadaan mereka, karena kami percaya hanya bersama dengan Tuhan ada kepulihan yang sesungguhnya. Karena itu Tuhan, kami mohon jawab harapan mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan lain, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan,
dan pergumulan apapun itu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami pasrah dan berserah kepada Tuhan, maka kami semua akan keluar sebagai pemenang dari setiap pergumulan hidup yang kami jalani. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa untuk pemerintah dan bangsa negara kami. Pemerintah kami karuniakan hikmat, bangsa dan negara kami karuniakan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa untuk para medis yang saat ini masih sedang berjuang untuk menangani para pasien COVID-19. Senantiasa dipelihara oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan bersama dengan keluarga mereka, agar mereka senantiasa bersukacita dalam mengangkat segala tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi mereka dan dipertanggungjawabkan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk para hamba Tuhan dalam pelayanan mereka di tengah-tengah kondisi yang terjadi sekarang ini. Tuhan berikan hikmat kekuatan kepada setiap hamba Tuhan, dan juga bagi setiap yang terlibat di dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami berdoa untuk persembahan syukur yang boleh kami berikan. Kami mohon Tuhan berkenan dan memberkati agar dapat ditata dan dikelola dengan baik untuk menunjang pelayanan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami, harapan kami yang kami sampaikan kepadamu. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab, karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita kembali berdiri mengakhiri ibadah persekutuan kita malam ini dengan menyanyikan El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, pergilah, hadapilah, dan jalanilah
hidupmu untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Jadi berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada keluarga penghimpun, orang tua terkasih Bapak Julius sampai tadi buah. Dan juga diucapkan terima kasih bagi setiap jemaat Tuhan yang senantiasa tekun mengambil bagian dalam setiap ibadah yang kita laksanakan secara online. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.